Chapter 31. Bab 31, mulai dari ujian dasar. Dua orang yang sama telah berhadapan sekali lagi, dan Yan Yiming telah jatuh dalam kekalahan dan sekali lagi kalah sepenuhnya. Jiang Chen sekali lagi adalah pemenang dan menggunakan Eastern King Point yang sama untuk menang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yan Yiming telah menggunakan warisan keluarganya saat ini dan pola pikirnya telah disesuaikan dari meremehkan lawannya menjadi kesiapan pertempuran penuh. Tapi, Yan Yiming masih menjadi orang yang jatuh. Dan, itu dalam 3 langkah yang disepakati. Dengan kata lain, Yan Yiming masih belum bisa mengambil 3 pukulan Jiang Chen bahkan ketika yang pertama sudah sepenuhnya dipersiapkan. Tentu saja, Yan Yiming tidak seberuntung kali ini. Jiang Chen telah meninggalkan padanya beberapa wajah selama pertandingan terakhir dan dia tidak benar-benar menggunakan ki sejatinya. Kali ini, provokasi berulang Yan Yiming telah melewati garis bawah Jiang Chen. Dengan demikian, Yan Yiming telah mencicipi setidaknya 70% dari kekuatan Jiang Chen. Setelah kehilangan ini, Yan Yiming mungkin tidak akan bisa bangun dari tempat tidur tanpa memulihkan diri selama 3 hingga 5 bulan pertama. Bagaimana pepatahnya? Satu ember penuh air tidak bergoyang, tetapi setengah ember air suka bergoyang-goyang. Mereka yang berpengetahuan luas tidak suka menyombongkan diri, tetapi mereka yang tidak tahu apa-apa suka strut dan bersolek. Pepatah ini mungkin dimaksudkan untuk orang-orang seperti kamu, bukan? Petik 2. Jiang Chen tidak peduli jika Yan Yiming masih hidup atau mati. Pertengkaran antar ahli waris lebih dari yang biasa terjadi di ibu kota, belum lagi bahwa percobaan naga tersembunyi pada awalnya dirancang untuk meningkatkan persaingan antar pewaris. Ahli waris yang tidak ramah dengan Jiang Chen semua mengambil langkah bawah sadar mundur ketika mereka melihat Yan Yiming berbaring bersujud di lantai. Mereka sangat takut terlihat oleh Jiang Chen. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan Yan Yiming untuk melawan jika dia menantang mereka. Pada titik ini, tidak ada yang percaya bahwa Jiang Chen hanya memiliki 3 meridian ki sejati. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa Jiang Chen berada di ranah awal ki sejati setelah menyodok itu. Mungkinkah seseorang di alam awal telah menyebabkan jenis cedera pada Yan Yiming? Jiang Chen tidak berpikir banyak untuk mengalahkan siapapun yang bukan seperti Yan Yiming. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini adalah di puncak 5 meridian ki sejati. Dengan semua kelebihannya, itu adalah kesimpulan terdahulu bahwa dia bisa mengalahkan Yan Yiming, yang berada di 6 meridian ki sejati. Jika dia merasa sulit untuk mengalahkan seseorang dengan bahkan 6 meridian ki sejati, maka semua keuntungan yang telah diberikan kepadanya dalam kehidupan masa lalunya akan menjadi lelucon. Adapun Jiang Zheng, dia membusungkan dadanya dengan gembira. Dia sudah menikmati perlakuan ditunggu oleh orang lain terakhir kali di Hall of Healing. Dan hari ini, dia sekali lagi menerima tatapan hormat dari orang-orang di sekitarnya. Apa gunanya menjadi pelayan? Itu untuk hal-hal berjalan lancar, dan untuk bisa berjalan dengan bangga tegak, kemanapun dia pergi. Dan hari ini, pinggang Jiang Zheng cukup tegak. Penyelenggara, Adipati Muda rumahku ingin mendaftar untuk 3 ujian dasar. Suara Jiang Zheng juga lebih keras dari biasanya. Jika sudah sebelumnya, Jiang Zheng akan merasa terlalu malu untuk mendaftar untuk ujian dasar pada waktu yang memalukan. Tetapi segalanya sangat berbeda setelah Jiang Zheng menginjak-injak Yan Yiming. Bagaimana mungkin seorang praktisi yang unggul, yang telah bertindak kasar atas Yan Yiming, tidak dapat lulus bahkan 3 ujian dasar? Kenapa dia tidak datang sebelumnya? Itu karena Adipati Muda kita terlalu sibuk untuk datang dan lulus ujian. Selain Jiang Chen, tidak ada orang lain yang belum melewati 3 ujian dasar sebelum batas waktu. Namun, tidak ada yang berani menyebabkan masalah bagi Jiang Chen dalam langkah proses ini. Dia dengan cepat tiba di lokasi pengujian untuk ujian pertama. Ada cakram besar di tengah cincin. Diselingi oleh 12 lubang. Masing-masing lubang memiliki kolom batu giok putih yang didirikan di tengah-tengahnya. Ini adalah kolom ki benar yang digunakan dalam menguji ki benar. Tidak ada yang bisa menyontek dalam tes ini. Calon akan dapat menerangi jumlah kolom batu giok putih sesuai dengan berapa banyak meri ki benar yang dimilikinya. Seseorang dapat menyimpan kekuatannya, tetapi tidak bisa secara salah mengembang kekuatannya. Bisa dikatakan, jika kamu memiliki 10 meridian ki benar, kamu bisa menampilkan 8 level, atau bahkan 4 meridian ki benar. Tetapi jika kamu hanya memiliki 4 level, tidak mungkin kamu bisa mewujudkan meridian tambahan dari udara tipis. Oleh karena itu, ini adalah ujian yang tidak dapat ditipu oleh siapapun.
Tidak heran Jiang Chen masa lalu tidak bisa lulus tes ini. Bagaimana mungkin bagi 3 meridian ki sejati untuk lulus? Jiang Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan maju, menempatkan telapak tangannya dalam depresi dan mengedarkan 5 meridian ki benar di dalam tubuhnya. Dis mulai berputar dengan suara berderak. Kolom giok putih di atasnya mulai menyala satu persatu. 1 kolom, 2, 3, 4, 5. Beberapa di antara orang banyak menghela napas lega setelah melihat lampu berhenti di kolom kelima, sedangkan beberapa yang lain sedikit kecewa. Segala macam reaksi hadir, tetapi Jiang Chen tidak mengindahkannya. Dia tidak mencadangkan kekuatannya untuk ujian khusus ini. Melihat, meskipun hanya ada 5 kolom yang menyala, cahaya ini, orang lain segera menyadari ini setelah satu orang menunjukkannya. Itu benar, kita hanya memunculkan cahaya biru redup secara normal. Lampu ki sejati Jiang Chen adalah hijau. Dan lihat, tidak ada kotoran di dalam cahaya, setiap kolom cukup seimbang dan murni. Ki benar-benar sempurna. Tidak heran hanya 5 meridian ki sejati yang bisa dengan mudah mengalahkan Yan Yiming. Petik 2. Sepertinya kita meremehkan Jiang Chen ini. Masuk akal. Dengan kemurnian ki sejati semacam ini, aku pikir dia akan mampu melawan bahkan jika dia menantang seseorang di ranah canggih ki sejati. Petik 2. Penghalang terendah ke ranah lanjutan dari ki sejati adalah 7 meridian ki sejati. Penilaian seperti itu memang pujian yang tinggi. Bahkan pejabat yang bertanggung jawab atas ujian ini sedikit tergerak oleh kolom ki sejati Jiang Chen, dan dia menatap Jiang Chen dengan rumit. Jiang Chen bisa melihat pujian dan keraguan dalam tampilan itu. Mungkin, di mata pejabat, Jiang Chen bahkan menahan beberapa ki sejatinya. Baiklah, Jiang Chen, 5 meridian ki benar. Kamu lulus ujian dasar pertama. Petik 2. Pejabat itu terus berbicara dengan ceria, Jiang Chen, selamat. Nilai kelulusan dan kinerja kamu akan dicatat dan digunakan untuk referensi. Petik 2. Terima kasih telah pergi ke masalah. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia secara alami akan merespon dengan anggun jika seseorang sopan kepadanya. Dia telah dengan mudah lulus ujian dasar pertama. Jiang Chen juga mengantisipasi ini. Dia tiba di tempat ujian dasar kedua setelah berjalan melewati beberapa lorong. Ujian kedua berlangsung di ruangan tertutup dengan aura pedang. Jiang Chen, ujian kedua tidak sama dengan yang pertama, dan itu mengandung sejumlah bahaya tertentu. Jika kamu tidak memiliki 4 meridian ki sejati dan ametis Eastern ki kamu belum dilatih ke ranah kesempurnaan, kamu sangat mungkin menjadi korban aura di dalam ruangan ini. Penyelenggara ujian kedua mengingatkan Jiang Chen dari bahaya, sesuai dengan aturan. Jiang Chen mengangguk. Terima kasih atas pengingatmu, aku siap. Kalau begitu, masuklah. Penyelenggara mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena kandidat sudah datang, tidak ada alasan bagi kandidat untuk pergi hanya karena kata-kata peringatannya. Ruang aura pedang adalah ruang persegi berukuran sekitar 10 meter kali 10 meter. Mekanisme yang tak terhitung jumlahnya dipasang di dalam ruangan ini. Mereka secara acak akan menembak semua jenis aura pedang, tanpa mengikuti aturan atau alasan. Calon harus bertahan 1 jam di dalam ruangan. Selain itu, 1 atau 2 kumbang terbang akan ditempatkan ke dalam ruangan secara berkala. Calon harus menembak setidaknya 10 kumbang terbang dalam 1 jam. Mereka harus tetap tidak terluka di ruangan itu dan menembak setidaknya 10 kumbang terbang dalam waktu yang ditentukan. Sebagai perbandingan, ujian ini hanya sedikit lebih keras daripada ujian pertama. Seorang praktisi tidak akan bisa menembak jatuh kumbang terbang jika ia belum mencapai 4 meridian ki sejati. Kecepatan kumbang terbang, pola terbang, serta kekerasan armor mereka, tidak akan mudah diatasi oleh seseorang di dunia awal ki sejati. Ujian ini agak menarik. Arus aura pedang datang menembaki dia tepat saat Jiang Chen memikirkan pikiran-pikiran itu. Tapi arus aura pedang sederhana ini tidak mengancamnya. Wajah orang kedua yang memimpin pengadilan, Duruhai, menjadi pucat ketika dia mendengarkan laporan dari seorang lelaki terpercaya di dalam sebuah ruang rahasia di daerah yang sangat terbatas. Bocah ini telah menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari 5 meridian ki sejati. Dan kemurnian kinya sebenarnya setara dengan ahli waris Dukedom terkemuka. Petik 2. Wajah Duruhai menjadi lebih gelap setelah melihat hasil ujian pertama Jiang Chen. Dia telah diajar dengan keras oleh Putri Gouyu pada hari itu di rumah naga Soaring. Meskipun dia belum dipecat setelah itu, dia menghadapi tekanan luar biasa dari rumor di dunia luar.
Kredibilitas dan pengaruhnya juga memiliki dampak yang sama dengan tim yang bertanggung jawab atas uji coba naga tersembunyi. Inilah yang paling tidak ingin dilihatnya. Du Ruhai telah naik dari peringkat bawah. Keinginannya akan kekuasaan melebihi segalanya. Dan sekarang, Adipati Soaring Dragon telah memberinya ultimatum. Jika dia tidak bisa menghentikan Jiang Chen, maka dia akan kehilangan kepercayaan Du Kelong. Kehilangan kepercayaan Du Kelong berarti kehilangan pendukung terbesarnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa dukungan Sang Duke, semua kekayaan dan kekuatannya yang dibanggakan akan dengan cepat menjadi lelucon. Karena itu, ia harus menekan Jiang Chen. Dia hanya harus menekan Jiang Chen di semua biaya. Dia harus mengambil risiko. Ultimatum Du Kelong bukan lelucon belaka. Jika Duke menjadi tidak bahagia, maka mungkin mayat Du Ruhai akan ditemukan di jalanan malam ini. Xiao Ma, kemarilah. Aku ingin kamu. Du Ruhai mengeluarkan serangkaian perintah kepada orang yang paling ia percayai. Xiao Ma ini benar-benar setia kepada Du Ruhai. Dia membenturkan dadanya sebagai penegasan setelah mendengar instruksi Du Ruhai, "Tenang Tuan, aku akan menyelesaikan tugas dengan kompetensi, dan tidak meninggalkan petunjuk di belakang. Jika masalah ini dilakukan dengan lancar, aku akan memastikan kehidupan yang kaya untuk kamu." Petik 2. Di dalam ruang aura pedang, tubuh lebih dari 50 kumbang terbang terbaring serampangan di lantai yang halus. Waktu yang berlalu tepat 1 jam. Jiang Chen tidak meninggalkan ruang aura pedang, dan, pada kenyataannya, menjadi semakin bersemangat. Tidak ada lawan manusia yang bisa menandingi ruang aura pedang ini. Siapa di level yang sama yang bisa menggunakan gerakan abstrak dan tidak sistematis seperti mekanisme ruangan ini? Di mana lagi aku bisa pergi untuk menemukan lawan gratis seperti ini? Petik 2. Jiang Chen terpikat pada ruangan ini. Meskipun kekuatan serangan aura pedang ruangan akan berlipat ganda setiap jam, Jiang Chen tumbuh lebih segar dari pertempuran, dan minatnya meningkat. Dia juga menjadi lebih terampil dalam memanfaatkan 5 meridian ki sejatinya seiring berjalannya waktu. Bentrokan antara ki sejati dan aura pedang semakin meningkatkan niat dan potensi pertempurannya. Chapter 32, Bab 32, Performa Mengesankan, Mengatur catatan baru. Jenius suka menghabiskan waktu dalam ujian dasar kedua. Setiap jenius tampaknya suka menggunakan metode masokistik ini untuk merangsang potensinya sendiri. Jiang Chen tidak terkecuali. Sebelumnya, tak satu pun dari banyak jenius kerajaan timur yang secara diam-diam meninggalkan ruangan setelah 1 jam berlalu. Setiap orang terus bertahan di dalam, dan menolak untuk keluar sampai mereka mencapai batasnya. Ujian ini pada dasarnya telah menjadi tahap pertempuran tersembunyi bagi para jenius kelas atas. Mereka bersaing siapa yang bisa tinggal paling lama di dalam. Siapa yang bisa membunuh kumbang yang paling terbang. Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa berpikir untuk menembak kumbang terbang menjelang akhir ujian. Mereka terlalu sibuk menghindari aura pedang tanpa batas yang menari tanpa aturan, mengancam untuk mengambil nyawa para kandidat setiap saat. Pengamat sudah mulai berkumpul di luar ruang aura pedang. Jiang Chen telah berada di ruang aura pedang selama 4 jam penuh. Banyak penonton yang ingin tahu bergegas ke ruangan ketika berita itu beredar. 4 jam? Konsep macam apa itu? Serangan aura pedang akan berlipat ganda dalam kekuatan setiap jam di ruang aura pedang. Ini berarti bahwa setelah 4 jam, aura pedang di ruangan telah meningkat 16 kali lipat. Jika dia masih belum muncul setelah 1 jam lagi, kekuatan aura pedang akan meningkat menjadi 32 kali, dan terus pada tingkat itu. Jiang Chen ini, apakah dia sudah mati di sana? Hentikan omong kosong. Jika seorang kandidat membunuh aura pedang, mekanismenya akan berhenti menyerang ketika tidak merasakan kehidupan. Mereka juga akan mengirimkan pemberitahuan. Petik 2. Hehe. Aku penasaran, itu saja. Apakah Jiang Chen ini benar-benar baik? Petik 2. Serigala berbulu domba. Dia benar-benar serigala berbulu domba. Petik 2. Satu-satunya hasil dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah kematian frustrasi. Aku ingat bahwa aku ingin memasang front ketika aku mengambil ujian dasar kedua dan tinggal di sana selama 1 jam lagi, tetapi aura pedang 2 kali lipat itu hampir akhir dari aku. Petik 2. Apakah kamu tahu apa catatan terpanjang untuk tinggal di dalam ruang aura pedang? Kurasa tidak ada yang berhasil melewati 6 jam. Dikatakan bahwa Miss Long Juxue tinggal di kamar selama hampir 6 jam. Dia hampir menghadapi 32 serangan lipat. Petik 2. Hah?
Jangan membandingkan Jiang Chen dengan Miss Long Juxue. Dia tidak layak. Petik 2. Iya nih. Meskipun Jiang Chen adalah serigala berbulu domba, ia hanya sedikit lebih kuat dari para jenius biasa. Miss Long Juxue adalah seorang jenius untuk zaman ini. Seorang jenius tak tertandingi yang memiliki konstitusi Phoenix biru dan telah menarik perhatian sekte-sekte besar yang tersembunyi. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Petik 2. Membandingkan Jiang Chen dengan Nona Juxue adalah tindakan penistaan terhadap Nona Long Juxue. Banyak penggemar bersemangat segera membuka mulut mereka untuk mengurangi Jiang Chen menjadi kurang berharga ketika datang ke Miss Long Juxue. Dari sini jelas bahwa Long Juxue sangat diminati oleh para ahli waris ini. Kamu harus memberikannya padanya, daya tarik alaminya yang menawan bukan masalah sepele. Kamu di sana, omong kosong apa yang kamu kentut. Kakak rumah aku Chen adalah saudara lelaki aku Chen, mengapa dia harus membandingkan dirinya dengan orang lain? Suara ini terdengar seperti gempa bumi. Fatih Xuan telah tiba. Sebagai sahabat Jiang Chen, menghina Jiang Chen di depannya lebih buruk daripada menghinanya. Hu Bingyue yang gagah berdiri di sebelah Xuan yang berlemak. Keduanya gemuk atau kekar, seperti dua gunung, memberi orang lain perasaan yang mengesankan. Mudah untuk menjadi sarkastik, tetapi para penonton ini belum punya nyali untuk benar-benar berhadapan dengan Jiang Chen. Dua kedatangan ini adalah teman terbaik Jiang Chen. Menghina mereka sama dengan menyinggung Jiang Chen. 1 jam lagi berlalu. Fatih Xuan memeriksa waktu di jam pasir, ini jam pasir jam ke-6. Setiap jam pasir mewakili 1 jam. Ini untuk mengatakan, Jiang Chen sudah berada di ruang aura pedang selama 6 jam. Level serangan aura pedang kini telah mencapai 32 kali. Meskipun Xuan yang gendut masih membungkuk dengan bangga, jari-jarinya yang rapat di bawah jubahnya mengkhianati kecemasan internalnya. Fatih Xuan, apakah kamu pikir saudara Chen bisa dalam bahaya? Hu Bingyue juga sama khawatirnya. Apakah kamu pikir saudara Chen adalah seseorang yang tidak tahu batas kemampuannya? Fatih Xuan bertanya sebagai tanggapan. Meskipun itu yang dia katakan, Xuan yang gemuk tidak terlalu yakin dengan kata-katanya sendiri. Jiang Chen sebelumnya tidak pernah begitu luar biasa atau menunjukkan potensi seperti itu sebelumnya. Dia telah melompat ke tantangan bertahan jam ke-6. Dari semua ahli waris, hanya Long Juxue yang menerima tantangan sebelumnya, tetapi dia belum berhasil sampai akhir. Jika Jiang Chen muncul setelah jam pasir habis, maka dia akan memecahkan rekor tahun ini. Namun, Long Juxue sudah berada di 8 meridian Qi sejati, akan melakukan terobosan ke meridian ke-9 ketika dia mengambil ujian dasar kedua. Dia memperlakukan ruang pedang aura sebagai sarana untuk menstimulasi potensinya dan mematahkan belenggu, sebagai cara untuk berhasil naik ke 9 meridian Qi sejati. Dia berhasil pada akhirnya. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengambil seluruh serangan dari aura pedang sebanyak 32 kali, dia berhasil menembus meridian ke-9 dan menciptakan sensasi di kerajaan. Long Juxue bahkan belum berusia 15 tahun saat itu. Dia menerobos ke meridian ke-9 dalam satu gerakan dan menjadi salah satu dari sedikit, yang perkasa di dalam kerajaan. Seseorang harus tahu bahwa terlepas dari sangat sedikit Master Qi sejati, 9 meridian Qi sejati pada dasarnya tak terkalahkan. Dan dari semua Master Qi sejati di kerajaan, yang belum pernah berlatih setidaknya selama beberapa dekade. Dia bisa berdiri bahu-membahu dengan para Master Qi sejati yang berpengalaman pada usia belia yang bahkan belum 15 tahun. Dengan potensi seperti itu, tidak heran dia memiliki konstitusi Azure Phoenix. Long Juxue sekarang berusia 16 tahun, dan ada desas-desus yang samar bahwa hanya ada selubung tipis yang memisahkannya dari menjadi Master Qi sejati dari 10 meridian. Itu adalah kerudung yang sangat tipis yang bisa ditusuk oleh tusukan tunggal. Semua mata menatap tajam pada jam pasir itu. Banyak yang merasakan emosi yang rumit. Mereka berharap mukjizat akan lahir, untuk subjek yang matang untuk gosip baru muncul di dalam kerajaan. Mereka juga merasa sedikit iri pada saat yang sama. Apa hak Jiang Chen ini tiba-tiba menjadi sosok blockbuster? Penggemar Long Juxue bahkan mengutuknya di dalam, berharap Jiang Chen akan terkena serangan aura pedang dan dengan demikian hancur. Long Juxue adalah dewi dari hati mereka, dan mereka benar-benar tidak mau melihat rekor buruk yang sebelumnya tidak ada bedanya dengan rekor yang dibuat oleh dewi mereka. Mengizinkan Jiang Chen memecahkan rekor Long Juxue adalah penghinaan terbesar bagi sang dewi. Namun, masalah tidak akan berubah karena pemikiran beberapa orang.
Pasir di jam pasir perlahan-lahan menetes ke bawah saat waktu berjalan, detik demi detik. Akhirnya, jam pasir mencapai akhirnya. Saat butiran terakhir pasir menetes, seluruh jam pasir akhirnya mengosongkan. Itu berarti bahwa 6 jam sudah habis. Pintu-pintu batu ke aura pedang terbuka terbata-bata. Ada sedikit keringat di dahinya, karena 5 jam sebelumnya tidak dikenakan pajak hampir di tingkat yang dimiliki jam terakhir. Kekuatan aura pedang di 32 kali lipat di aura ke-6 hanya terlalu menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Chen telah memahami sedikit irama aura pedang, dia pasti tidak akan bisa mengambil rentetan dengan tingkat pelatihan yang sebenarnya. Setelah melihat Jiang Chen berjalan perlahan dari kamar, mereka yang telah secara lisan menyerang Jiang Chen semua bersembunyi dengan rasa bersalah ke belakang. Seolah-olah Jiang Chen bisa menembus relung paling gelap di hati mereka dengan tatapannya yang cerah dan jernih. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Jiang Chen pada saat itu. Adapun Jiang Chen, seluruh keberadaannya seperti pisau yang diasah halus, cahayanya meningkat dengan setiap langkah yang diambilnya. Itu bukan Jiang Chen yang keluar dari ruangan. Semua orang memiliki kesan tiba-tiba tentang senjata ilahi yang berjalan keluar ruangan. Setelah pembaptisan dengan aura pedang di 32 kali lipat, Jiang Chen memang diresapi dengan cahaya pedang menebas pada saat ini, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa aura pedang telah memotong dan memoles Jiang Chen, daripada membaptisnya. Apapun, Jiang Chen telah menjadi satu dengan aura pedang, dan cahayanya bersinar terang. Kakak Chen, pertama-tama jenius. Fatih Xuan memanggil dengan penuh emosi. Jiang Chen, selamat. Kamu telah lulus ujian dasar kedua dengan warna-warna cerah. Penyelenggara yang bertanggung jawab atas segmen ini juga sangat terkejut, dan dengan tulus mengagumi kinerja Jiang Chen. Performa luar biasa seperti itu tidak tersedia setiap hari. Penyelenggara juga merasa bangga dapat menyaksikan prestasi seperti itu dengan matanya sendiri. Apa, 6 jam? Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan ruang aura pedang? Du Ruhai merasa sulit untuk mempercayai matanya ketika ia menerima laporan hasil ujian dasar kedua Jiang Chen. Bahkan kinerja Long Juxue sebelumnya memucat dibandingkan dengan catatan ini. Tidak ada yang salah dengan ruang aura pedang. Anak itu tinggal di sana selama 6 jam penuh dan menembak 120 kumbang terbang. Petik 2. Jiang Chen. Mata mendung Du Ruhai mengeluarkan pandangan seram. Sepertinya aku harus menekanmu bahkan tanpa nasihat Dukelong. Jika tidak, dengan dendam yang telah aku bentuk dengan keluarga Jiang kamu, di mana tempat bagi aku jika keluarga Jiang kamu benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Petik 2. Pada saat ini, Du Ruhai bahkan lebih tegas dalam tekadnya untuk secara tegas menekan Jiang Chen. Jika dia tidak menekan Jiang Chen, dia, Du Ruhai, tidak akan memiliki masa depan untuk dibicarakan. Jiang Chen sekarang adalah pemenang terbesar dari 2 ujian dasar, dan telah memenangkan dukungan dari banyak pihak yang netral. Banyak yang melihat bayangan diri mereka di Jiang Chen. Potensi biasa, peringkat pangkat seorang duke. Tetapi bahkan dengan keadaan sekitar kelahirannya, kinerja Jiang Chen tidak kurang dari ahli waris tingkat atas itu. Mereka telah menemukan makanan emosional, titik resonansi dengan Jiang Chen. Jadi karena itu, ketika Jiang Chen muncul di tempat pengujian untuk ujian dasar ketiga, dia benar-benar ditemani oleh kerumunan besar yang bersorak dan bertepuk tangan kepadanya. Terlepas dari beberapa ahli waris terkemuka, hanya Jiang Chen yang menikmati perlakuan seperti itu. Ujian ketiga juga merupakan ujian yang paling mudah dari semua ujian dasar. Ini menguji dasar-dasar, konsep-konsep yang dapat dilakukan untuk memori. Tentu saja, ada juga topik disertasi yang memungkinkan kelonggaran kreatif, yang menguji pengalaman kandidat. Skor akhir tidak akan terpengaruh bahkan jika topik bentuk bebas ini dibiarkan kosong. Selama seseorang menjawab semua topik menghafal itu, orang akan menerima cukup poin untuk lulus ujian teori. Oleh karena itu, ada pepatah dalam 3 ujian dasar bahwa selama satu lulus 2 ujian pertama, yang ketiga berjalan-jalan di taman. Hanya orang bodoh atau orang yang benar-benar tidak belajar yang akan gagal pada ujian ketiga. Jiang Chen berjalan ke lokasi pengujian untuk ujian ketiga di tengah-tengah tepuk tangan meriah. 4 gulungan, 4 tes mewakili topik utama dari artikel seni bela diri, artikel pengobatan roh, makalah kekuasaan dan pengaruh, dan makalah strategi militer. Chapter 33, Bab 33, Akhir Ujian, saudara-saudara membiarkan hati mereka terbuka. Sejumlah besar waktu diberikan untuk ujian dan Jiang Chen tidak terlalu khawatir.
Ujian ketiga ini berjalan-jalan di taman untuknya. Dengan kemampuan membaca yang telah diolah kehidupan masa lalunya selama jutaan tahun, ia telah mengembangkan memori yang hampir fotografis untuk hal-hal yang perlu dilakukan dengan mengingat. Oleh karena itu, sedikit hafalan ini bukanlah keringat baginya. Dia menuliskan namanya dengan kuasnya yang besar dan mulai menjawab pertanyaan. Sekitar 1 jam kemudian, dia telah menyelesaikan masalah menghafal dengan memuaskan. Bagian kreatif berikutnya. Pertanyaan bagian ini akan lebih fleksibel dan lebih dalam juga. Tentu saja, dengan pengalaman Jiang Chen, pertanyaan-pertanyaan ini masih sangat rendah dan kasar sehingga mereka hanya lelucon baginya. Namun, dia masih menyusun jawaban dengan sangat serius. Meskipun topiknya dangkal, itu tidak akan membuat jawabannya terlalu berwawasan. Dengan standar pengetahuan teoretis Kerajaan Timur, tidak mungkin bagi kerajaan untuk dapat mencerna apapun yang terlalu berbelit-belit. Dengan sepengetahuan Jiang Chen, jika dia benar-benar menjawab terlalu mendalam, maka tidak ada bedanya dengan dia menyerahkan kertas ujian kosong. Apapun yang terlalu mendalam tidak akan bisa dimengerti, lalu apa bedanya dengan menjawab omong kosong? Oleh karena itu, Jiang Chen memutar otak untuk memulai dari dasar pengetahuan dunia ini, dan menguraikan beberapa inovasi. Jawaban-jawaban ini sebenarnya peringkat pengetahuan yang sangat rendah di bank pengetahuannya. Tapi Jiang Chen masih agak khawatir bahwa dia telah keluar dari kotak dan menciptakan beberapa masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia berulang kali menahan diri dan akhirnya mengatasi keinginan untuk benar-benar menguraikan. Ia mengendalikan ringkasan untuk bagian kreatif dan membawanya pada tingkat yang sesuai untuk pengetahuan yang ditemukan di Kerajaan Timur. Melakukannya dengan cara ini sebenarnya menciptakan lebih banyak pekerjaan untuknya. Dia mengecek ulang kertas ujiannya setelah 1 jam, menemukan bahwa kertas itu sempurna, dan kemudian menyerahkannya. Penyelenggara yang bertanggung jawab atas ujian ini menyegel ujian Jiang Chen ke dalam sebuah kotak sesuai dengan aturan. Jiang Chen, ujian ini perlu dibaca oleh pejabat senior dan dinilai oleh pejabat dari berbagai mata pelajaran. Apakah kamu memahami aturan ini? Memang ada aturan seperti itu dan Jiang Chen tidak mengindahkannya. Dia mengangguk. Tidak peduli siapa yang menilai itu, ujian ini pasti akan lulus. Jiang Chen benar-benar yakin tentang hal ini. Sudah senja ketika dia menyelesaikan 3 ujian dasar. Fatih Xuan berlari kecil sambil terus mengikuti Jiang Chen. Dengan berat dan bentuk tubuhnya, sulit baginya untuk mengikuti Jiang Chen. Fatih Xuan terengah-engah setelah jarak pendek. Kakak Chen, tunggu kakakmu. Brother Chen, aku telah memesan meja di Autumn Crane untuk merayakan kamu melewati 3 ujian dasar. Aku sudah lama tahu bahwa saudara Chen pastilah seekor serigala berbulu domba. Kamu tidak lulus ujian sebelumnya untuk dengan sengaja menggambarkan bahwa kamu lemah. Mematikan musuh melalui strategi. Kata-kata menjilat Fatih Xuan mengalir seperti air pasang dan dia sama sekali tidak malu melakukannya. Jangan pergi ke kren musim gugur, kata Jiang Chen samar, berpikir sejenak, dan menghela nafas ketika melihat Fatih Xuan dan Hubing Yue yang sungguh-sungguh. Ayo berkumpul di tempatku malam ini. Hubing Yue mengangguk, ya, Brother Chen benar. Orang tua aku juga mengatakan bahwa ada banyak hal yang terjadi di ibu kota baru-baru ini. Kita harus menghindari pergi ke tempat-tempat seperti kren musim gugur. Jika saudara Chen mengatakan untuk tidak pergi, maka kami tidak akan pergi. Selain itu, pergi ke rumah saudara Chen hanya berarti lebih banyak wajah bagi kita saudara, bukan? Fatih Xuan adalah karakter yang santai dan mengikuti arus. Alih-alih dengan keras kepala menempel pada sesuatu. Sebagai pelayan tubuh pribadi, ini adalah momen Jiang Zheng untuk bersinar. Dia segera berbicara ketika mendengar kata-kata Jiang Chen, pramugari kamu akan kembali ke rumah untuk melakukan persiapan. Fatih Xuan dan mereka bahkan lebih santai begitu mereka mencapai rumah Jiang Han. Ini juga pertama kalinya Jiang Chen berkumpul dengan teman-teman baiknya sejak tiba di dunia ini. Dia dalam semangat yang baik, dan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk Xuan yang gemuk dan yang lainnya berbicara tentang semua yang telah terjadi sebelumnya. Saudaraku Chen, tidakkah kamu mengatakan bahwa Yang Zong benar-benar tidak berperasaan? Untuk berpikir bahwa kamu merawatnya saat itu, dan dia mundur dari rasa takut dan mengecil dari tanggung jawab setelah sesuatu terjadi pada kamu. Dia berjongkok dan terlalu takut untuk berinteraksi dengan kami. Sepertinya orang ini tidak bisa diandalkan. Dan aku bahkan memperlakukannya sebagai saudara sebelumnya. Orang yang sangat memalukan. Fatih Xuan sangat bersemangat ketika datang ke Yang Zong.
Di sisi lain, Jiang Chen tertawa mudah dan memutuskan untuk mengabaikan masalah ini. Setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Yang Zong telah memilih mengejar keuntungan dan sisi yang menguntungkannya daripada memilih saudara-saudaranya. Itu pilihannya. Kecuali, Jiang Chen secara alami menyerang nama Yang Zong dari hatinya. Fatih Xuan berhenti menyalipkan Yang Zong setelah melihat bahwa Jiang Chen tidak bergabung. Dia mengubah topik menjadi pengadilan naga tersembunyi. Saudara Chen, apakah kamu benar-benar memiliki ambisi ketika datang ke pengadilan? Fatih Xuan terlalu banyak minum dan lidahnya menjadi agak longgar. Ambisi apa? Jiang Chen tersenyum. Saudara Chen, aku, Xuan yang gemuk, adalah orang yang keras kepala. Aku tidak terlalu memikirkan para adipati utama itu. Aku hanya merasakan kekeluargaan dengan Brother Chen, jadi jika Brother Chen menjulang dengan penuh kemenangan di langit, maka aku akan tersenyum bahkan dalam mimpi aku. Brother Chen, aku berharap kamu membidik posisi-posisi yang unggul itu. Memang saudara Chen, Bai Zanyun itu hanya itu. Kamu benar-benar memiliki potensi untuk bermain untuk posisi sebagai salah satu dari 4 adipati hebat. Hu Bingyue juga sangat bersemangat saat memikirkan kinerja Jiang Chen malam itu. 4 adipati hebat. Jiang Chen bergumam ringan dan kemudian tersenyum lebar. 4 adipati besar bukanlah tujuan akhir aku. Ah, kakak Chen, lalu apa tujuan kamu? Akan lebih bagus jika kamu bisa masuk ke jajaran 10 besar. Kata Hu Bingyue. Hu Bingyue, apakah kamu babi konyol? Meskipun Fatih Xuan mabuk, pikirannya tidak. Dengan pemahamannya tentang Jiang Chen, nadanya bukan berarti dia tidak bisa menangkap salah satu dari tempat itu sebagai salah satu dari 4 adipati besar, tetapi dia tidak berkeberatan. Ketika pikirannya bergerak menyusuri jalan ini, tubuh besar Fatih Xuan bergetar singkat, ketenangannya segera kembali. Tampak semangat yang tak tertandingi keluar dari matanya yang cepat melesat di bawah kelopak matanya yang montok. Saudara Chen, mungkinkah tujuan kamu adalah posisi bangsawan timur? Haha, itu kakak Chen aku baik-baik saja. Ambisi besar, benar sekali. Fatih Xuan juga sedikit bajingan. Ditambah lagi dengan pengaruh alkohol, dan itu mengakibatkan dia benar-benar kehilangan semua reservasi saat berbicara. Dia mungkin tidak berpikir bahwa kata-kata ini sudah akan bertepuk tangan sebagai tersangka pemberontakan. Ini, kakak Chen, apakah kamu benar-benar? Hu Bingyue terkesima dan napasnya juga bertambah berat. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat betapa seriusnya keduanya. Fatih Xuan, imajinasimu terlalu aktif. Kapan aku mengatakan aku ingin mengganti bangsawan timur? Lalu apa? Fatih Xuan menggaruk kepalanya dan mengenakan tatapan bingung. Aku seorang kultivator. Akan sia-sia dalam hidup aku jika aku mengejar kelemahan sesaat. Aku, Jiang Chen, ingin mengejar bela diri dengan hidup aku. Semua kekayaan dan kekayaan biasa hanyalah awan mengambang bagiku. Fatih Xuan menjadi benar-benar lesu setelah melihat betapa seriusnya Jiang Chen. Kakak Chen, ini sepertinya bukan dirimu. Apa yang terjadi dengan janji kami sebelumnya? Bukankah kita sepakat untuk menjadi gila bersama, menikmati semuanya bersama, menjadi liar dan bebas bersama, dan mengatasi semua badai bersama? Fatih Xuan cemberut saat dia menggumamkan keluhan. Orang-orang harus berubah. Jiang Chen mendesah ringan. Gendut, karena kalian berdua adalah saudara lelaki aku tidak akan menyuarakan kata-kata palsu. Meskipun bermain bohong itu menyenangkan, hari-hari itu tidak akan bertahan lama. Apakah kamu tahu berapa banyak mata yang menatap pangkat seorang duke yang kamu pegang di tangan kamu, untuk membicarakan hal lain? Jika bukan karena pangkat seorang duke, atas dasar apa kamu harus menjadi pesolek? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi liar dan bebas? Fatih Xuan terdiam. Bagaimana dia tidak tahu bahwa menjadi liar dan bebas bersama hanyalah mimpi sementara? Bagaimana kamu bisa menjadi liar tanpa kekuatan? Siapa yang akan membiarkan kamu begitu angkuh? Pada akhirnya, mereka bisa menjadi liar dan bebas bersama karena ayah yang baik dan reinkarnasi yang baik. Tetapi setelah generasi mereka berjalan tanpa beban, bagaimana dengan generasi berikutnya? Ini sangat selaras dengan Hu Bingyue, Fatih, Brother Chen benar. Aku juga berpikir bahwa satu-satunya kekuatan adalah hukum sejati dunia ini. Lihatlah pengalaman saudara Chen selama beberapa hari terakhir, bukankah itu ilustrasi sempurna dari peraturan ini? Orang-orang biasa menantang kami dimanapun kami pergi. Dan sekarang, setiap orang yang melihat Brother Chen bahkan tidak berani menatap kami.
Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan. Fatih Suan telah menjadi seorang pria tua yang kesepian ketika dia putus asa, tapi kalian juga tahu bahwa aku gemuk yang tidak ada yang menganggap serius. Pelatihan adalah kemewahan bagi aku. Aku hanya mencapai langkah ini karena orang tua aku memukulinya dengan tangan dan kakinya. Fatih menjadi lebih sedih ketika dia berbicara. Meskipun ia biasanya bersemangat tinggi dan tampak seperti pesolek, ia memiliki sisi yang tidak dapat dilihat orang lain, sisi rapuh. Ukuran dan berat tubuhnya telah membawa banyak masalah baginya yang tidak dimiliki orang lain. Itu juga memberinya diskriminasi dan cemoohan yang tidak akan dipahami orang lain. Dalam hati yang sensitif, Lemak selalu peduli tentang ini, tetapi dia harus berpura-pura tidak peduli sama sekali. Dia belajar untuk mencela diri sendiri dan bercanda tentang dirinya sendiri. Kecuali, dia telah bertemu Jiang Chen ketika dia tiba di ibu kota untuk pengadilan naga tersembunyi. Dia telah bertemu satu-satunya orang di dunia ini yang tidak mendiskriminasi dia dan bahkan memanggilnya saudara. Pada saat itu, Suan yang gendut merasa bahwa Jiang Chen adalah orang kepercayaannya, saudaranya selama sisa hidupnya, dan seseorang yang Suan gendut akan mati untuknya. Kakak Chen, apakah kamu tahu? Ketika aku pertama kali tiba di ibu kota, aku berusaha sangat keras untuk berasimilasi dengan dunia ahli waris lainnya. Tetapi aku dihadapkan dengan diskriminasi dan cemoohan mereka kemanapun aku pergi. Kamu adalah orang pertama yang menyebut aku gemuk tanpa senyum mengejek di wajah kamu. Pada saat itu, aku memutuskan untuk mendengarkan apapun yang kamu katakan selama sisa hidup aku. Fatih Suan menggesek mata merahnya dengan tajam ketika dia berhenti pada titik ini. Kakak Chen, kamu tadi. Jika kita tidak memiliki ayah yang baik, apa hak kita untuk bermalas-malasan, untuk bertindak gila? Selain itu, untuk memastikan bahwa keturunanku memiliki kemampuan untuk menjadi pesolek, aku harus menjaga pangkat seorang duke ini. Keinginan tegas yang akan menyebabkan orang lain meluruskannya dengan serius muncul untuk pertama kalinya di mata Fatih Suan. Chapter 34. Bab 34, Rahasia 9 Lautan Tertawa. Jiang Chen masih merasakan kesetiaan dan persahabatan terhadap dua sahabat yang ditinggalkan oleh dirinya sebelumnya. Selain itu, keduanya memiliki kesamaan dalam hal bahwa hati mereka dapat dipercaya dan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia. Poin ini sangat cocok dengan selera Jiang Chen. Ini juga merupakan perbedaan mendasar yang ditandai antara Suan yang gemuk dan Hubing Yue versus Yang Song. Jiang Chen dapat melihat bahwa potensi Suan yang gemuk adalah rata-rata, dan bahwa tidak ada kegigihan dan keganasan yang diperlukan untuk ditemukan pada dirinya yang dibutuhkan oleh para praktisi. Itu mungkin dalam jangka pendek, tetapi tidak mungkin bagi Suan yang berlemak untuk mempertahankan pola pikir, sampai mati aku akan berhenti, di jalur bela diri Dao. Hubing Yue, di sisi lain, menyembunyikan hati Dao bela diri dengan ketabahan yang kuat di bawah eksterior jujurnya. Jiang Chen tahu apa yang diharapkan dengan putaran penilaian ini. Dia mengangkat gelasnya, kalian berdua sudah lama memperlakukan aku, Jiang Chen, sebagai kakakmu. Karena itu, sebagai kakakmu aku akan mengucapkan kata-kata ini hari ini, jika kamu mau percaya padaku. Ya, tidak masalah apakah tujuan hidup kamu adalah untuk mencari kekayaan dan kekayaan, atau mengejar bela diri, aku dapat membantu kamu mencapainya. Namun, peringatannya adalah bahwa kamu tetap menjadi saudara aku, saudara yang tidak berubah untuk seumur hidup. Petik 2. Jiang Chen sangat serius ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Keduanya benar-benar saudara laki-lakinya sekarang, tetapi, waktu bisa banyak berubah. Yang dia butuhkan adalah kesetiaan yang abadi dan tidak berubah. Saudara Chen, aku, Suan yang gendut, hanya memiliki satu hal untuk dikatakan. Lemak di tubuhku adalah milikmu. Setiap kali kamu bosan mencicipi makanan lezat dari darat dan laut dan ingin mencoba daging manusia, maka datanglah mengukirnya dari tubuh aku. Jika aku tidak bisa mempercayai kamu, maka aku tidak bisa mempercayai siapapun. Alis Fatih Suan bahkan tidak berkerut. Kakak Chen, aku bukan yang terbaik dengan kata-kata, tetapi aku selalu merasa bahwa kamu adalah kakak yang baik, kakak yang layak aku ikuti. Hubing Yue juga mengekspresikan dirinya. Baik, kita bersaudara. Seumur hidup. Jiang Chen mengangguk. Mari kita berhenti di sini hari ini. Ingat, datang ke sini lagi setelah uji coba naga tersembunyi. Aku akan memberi kamu sedikit kejutan. Petik 2. Jiang Chen juga perlu mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan kedua orang ini,
dan bagaimana membantu mereka dengan cara yang tidak berlebihan tetapi dengan cara yang anehnya efektif bagi mereka. Menjadi terlalu berlebihan akan membuat orang lain tertarik dan memicu masalah yang tidak perlu. Menjadi terlalu pelit mungkin menyebabkan efektivitas kurang dari ideal. Kemudian bantuan yang dia berikan sama dengan tidak memberikan sama sekali. Ini perlu disesuaikan secara pribadi dan beberapa waktu diperlukan untuk merenungkannya. Dikatakan bahwa sulit untuk bertepuk tangan dengan satu tangan. Di dunia manapun, seseorang selalu tidak berdaya terhadap beberapa hal ketika hanya mengandalkan kekuatannya saja. Cepat atau lambat, akan sangat penting untuk mengolah beberapa yang lain. Jiang Chen tidak tinggal diam setelah mengirim dua teman baiknya. Dia langsung pergi ke ruang pelatihan rahasia dan menutup pintunya untuk pelatihan. 6 jam yang dihabiskannya di ruang aura pedang pada siang hari telah membantunya memahami dan mendapatkan banyak hal. Ketika dia telah berhadapan dengan aura pedang 32 kali lipat di ruangan itu, 5 meridian benar Qi dan 5 meridian di tubuhnya telah berulang kali ditempa, ditabrak, dimandikan, dan diserang hingga mereka bermetamorfosis. Jiang Chen tanpa disadari telah naik ke 6 meridian Qi benar selama pertempuran itu. Ini juga keuntungan terbesarnya dalam pertempuran itu. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan pertempuran aku telah meningkat setidaknya 2 atau 3 kali setelah memasukkan 6 meridian Qi benar. Jiang Chen merasakan perubahan di tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa tanda-tanda kehidupannya telah diperkuat oleh level, dan telah banyak berubah dari bagaimana dia ketika dia pertama kali masuk, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pertarungan dengan Yan Yiming hari ini juga secara tidak langsung menggambarkan beberapa masalah aku saat ini. Meskipun aku menang, itu adalah kemenangan yang diperoleh melalui tipu daya. Jiang Chen menganalisis pertempuran itu dan memiliki beberapa refleksi tentang keuntungan dan kerugiannya. Pertama, Jiang Chen telah dirugikan dalam hal teknik seni bela diri. Jiang Chen sebelumnya sangat tidak sopan ketika berlatih teknik bela diri keluarga. Satu-satunya yang dia benar-benar berusaha untuk berlatih adalah Jack dari semua perdagangan, Eastern Amethyst Key, dan ini karena trial naga tersembunyi akan mengujinya. Jika ini bukan masalahnya, dia mungkin tidak akan melakukannya juga. Untuk berpikir bahwa ia masih akan menggunakan teknik seni bela diri, Eastern Amethyst Key, untuk melawan musuh sejak datang ke dunia ini, orang harus mengakui bahwa Jiang Chen harus mengumumkan generasi baru di bidang teknik seni bela diri. Jiang Chen membiasakan diri dengan metode Dao bela diri turun-temurun keluarga Jiang. Namanya adalah metode gelombang jauh, dan itu adalah metode yang menggabungkan pelatihan Qi dan teknik seni bela diri. Fast Wafes Method adalah metode bela diri kelas menengah dan bisa dipraktikkan kepada 9 meridian Qi sejati. Ini juga batas atasnya. Teknik seni bela diri yang menyertainya adalah pemecah gelombang dan tinju dewa laut. Metode gelombang jauh, ini dianggap sebagai salah satu metode Dao bela diri keluarga Jiang. Memang keluarga yang lebih miskin. Jiang Chen tersenyum kecut. Peringkat Wudao dunia ini tampaknya dibagi menjadi 5 tingkat, umum, roh, suci, bumi, dan surga. Kelima gelar besar ini kemudian dibagi ke dalam peringkat minor peringkat, inferior, menengah, atas, dan tertinggi. Singkatnya, metode bela diri yang merupakan gelar umum, peringkat menengah adalah kelas 2 dari bawah. Dan kelas semacam ini adalah metode S dari klan keluarga. Petik 2. Jiang Chen harus menyesali bahwa titik awal reinkarnasinya memang agak rendah. Tentu saja, dari semua metode di bawah surga, selama suatu metode dapat diperingkat, itu masih sesuatu. Banyak sekali praktisi yang berlatih metode biasa yang bahkan tidak bisa diberi peringkat. Metode gelar umum yang disebut sebenarnya adalah Dao klasik bela diri yang sangat berharga di negara seperti Kerajaan Timur. Apa yang menyebabkan Jiang Chen tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis adalah bahwa dirinya sebelumnya telah berlatih metode gelombang jauh ini sejak dia kecil, tetapi baru saja mencapai ranah pencapaian kecil. Betapa malasnya orang ini untuk mempraktikkan metode berharga klan keluarga ke tingkat pencapaian ini. Apakah pikirannya benar-benar tidak berlatih sama sekali? Petik 2. Dalam hal pelatihan teknik, pencapaian kecil hanyalah langkah pertama. Terampil, sempurna, sempurna dan sempurna mengikuti sesudahnya, dan bahkan ada dunia legendaris. Prestasi kecil berarti seseorang baru memulai. Batas atas dari metode gelombang jauh adalah pelatihan hanya untuk 9 meridian benar Qi. Tidak heran pelatihan ayah telah menghentikan 9 meridian Qi sejati.
Sepertinya pembatasan dalam metode memang cukup untuk jenius untuk menjadi bakat yang biasa-biasa saja di dunia ini. Petik 2. Metode klan berharga Duke hanya naik ke 9 meridian Ki sejati di tertinggi. Lebih jauh berarti mencapai batas. Orang harus mengatakan, ini adalah kesedihan seorang praktisi. Tanyakan tidak seberapa tinggi langit, aku naik ombak sendiri. Tunggu sebentar, Jiang Chen tiba-tiba memiliki perasaan deja vu ketika dia membaca baris pertama dalam metode gelombang jauh. Mungkinkah aku pernah melihat metode gelombang jauh ini sebelumnya di suatu tempat? Tapi itu tidak mungkin terjadi. Berbicara secara logis, tidak mungkin metode inferior seperti metode gelombang jauh untuk memasuki perpustakaan Tianlang. Itu adalah perpustakaan Kaisar Surgawi, bagaimana ia bisa merekam metode tingkat rendah seperti itu? Tapi, Jiang Chen benar-benar memiliki kesan dua garis itu. Dia mengerahkan upaya besar dalam mencari melalui ingatannya dan tiba-tiba, metode rahasia 9 lautan tertawa muncul di benaknya. Aku membuat satu mimpi melalui 9 masa hidup dan mengeringkan samudera luas dengan satu tawa, tanyakan tidak seberapa tinggi langit, aku naik ombak sendiri. Tiba-tiba, banyak ingatan tentang rahasia 9 lautan tertawa mengalir dari ingatan Jiang Chen dalam rentang waktu sesaat. Meskipun rahasia 9 lautan tertawa ini juga tidak cukup untuk bahkan melirik orang-orang di atas, Jiang Chen ingat metode ini karena dia tergerak oleh kisah di belakang praktisi yang telah menciptakan metode ini ketika dia membacanya. Orang ini telah bereinkarnasi 9 kali hanya dengan melihat sekilas gadis dalam mimpinya. Tetapi dia telah menunggu sampai laut mengering dan bebatuan telah membusuk, dan ini akhirnya terbukti tidak mungkin tercapai. Dia dengan cepat tersadar akan kebenaran, tetapi menyadari bahwa dia telah kehilangan hukum surga. Karena itu ia menyesali bahwa, janganlah bertanya seberapa tinggi langit, aku naik ombak sendiri. Meskipun, rahasia 9 lautan tertawa, juga tidak cukup untuk disebut sebagai metode hukum surga, tetapi itu jauh lebih kuat daripada metode gelombang jauh. Misteri yang tersimpan di dalam setidaknya 100 kali lebih banyak daripada metode gelombang jauh. Dan, metode gelombang luas, ini jelas merupakan cabang dari rahasia 9 lautan tertawa. Tapi itu telah berkurang menjadi metode yang sangat biasa-biasa saja pada saat itu telah diteruskan ke klan keluarga Jiang. Dari asal yang sama, memang, takdir secara alami berperan di suatu tempat. Karena, rahasia 9 lautan tertawa, ini ditakdirkan untuk aku, maka aku akan mempraktikkannya. Petik 2. Jiang Chen sebelumnya mencari metode dengan usaha keras, tetapi tidak pernah menemukan yang cocok untuk tubuh ini. Dan sekarang, metode berharga keluarga Jiang telah mengarah pada rahasia 9 lautan tertawa, apa ini jika bukan takdir? Hati Jiang Chen jauh lebih tenang setelah dia memutuskan suatu metode. Ada banyak teknik seni bela diri yang menyertai dalam rahasia 9 lautan tertawa, tetapi Jiang Chen masih memutuskan untuk fokus pada dua teknik, pemecah gelombang, dan tinju dewa laut, yang memiliki asal yang sama untuk saat ini. Tapi kedua teknik Wudao ini secara alami memiliki nama yang berbeda, masing-masing, Fast Ocean Current Splitter, dan Divine Aeons Fist. Metode bela diri Dao, teknik seni bela diri, semuanya dipilih. Jiang Chen dalam suasana hati yang baik. Bagaimanapun, Amethyst Eastern Key adalah metode orang lain. Selalu ada kekurangan rasa memiliki ketika dia mempraktikkannya. Jiang Chen tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat ketika dia mulai membiasakan diri dengan metode ini. Saat metode ini mulai beredar di tubuhnya, acupoints dan meridian dalam tubuhnya hampir mulai beresonansi bersama. Setiap titik akup memancarkan denyut berirama yang ringan dan kaya, dan meridiannya sedikit berdentum ketika dibuka dan ditutup. Resonansi meridian. Resonansi acupoint. Ini adalah tingkat dukungan tertinggi yang akan ditunjukkan oleh sebuah tubuh terhadap suatu metode. Jiang Chen sangat senang. Memang, metode keluarga sendiri adalah yang terbaik. Jiang Chen berpikir dengan hati-hati dan mengerti. Banyak keluarga menghargai warisan garis keturunan ketika datang ke pelatihan bela diri, dan banyak klan menekankan tidak berbagi metode dengan orang luar. Pada kenyataannya, ini adalah jenis tradisi, dan jenis kesepakatan antara garis keturunan dan metode. Hanya yang cocok yang terbaik. Jiang Chen memikirkan hal ini dan dengan demikian memahami prinsip ini. Mungkin pikiranku dipenuhi dengan semua metode di bawah langit, tetapi itu tidak cocok untuk tahapku saat ini. Pada akhirnya, saat ini aku hanyalah seorang praktisi umum dengan 6 meridian Ki sejati.
Pola pikir aku harus menekankan pelatihan kehidupan ini dan bukan pengalaman kehidupan sebelumnya. Petik 2. Pengalaman kehidupan sebelumnya dapat membawa segala macam keberuntungan dan membuka jalan baginya, dan bahkan membiarkannya mengambil jalan pintas. Tetapi pelatihan masih harus bergantung pada tubuh kehidupan ini untuk melangkahi rintangan dan memulai tantangan untuk mencapai puncak, selangkah demi selangkah. Ini tak tergantikan oleh pengalaman apapun. Dia mulai mengedarkan ki sejatinya, mengedarkan ki sejati dari gelombang besar di dalam tubuhnya. Meridian Jiangchen menjadi seperti naga kecil yang bermain-main di ombak lautan luas, sesuka hati. Gelombang besar ki benar masih kurang sedikit keganasan. Sepertinya ki sejati di dalam tubuh aku memerlukan penempaan lebih lanjut untuk benar-benar melatih beberapa hasil aktual dari ki sebenarnya dari gelombang besar. Petik 2. Setelah malam pelatihan kelaparan, sudah jelas paham Jiangchen atas gelombang besar ki benar cukup mahir. Namun, tidak pasti seberapa kuat itu daripada ketika dia berlatih Amethyst Eastern Ki. Namun, karena periode pelatihan yang singkat, keganasan jelas kurang dalam gelombang ki yang benar. Jika dominasi kurang, maka metode ini akan diturunkan beberapa tingkat. Keganasan bukan sesuatu yang bisa diperoleh dari pelatihan pintu tertutup. Jiangchen berpikir dengan hati-hati dan mendesah dengan ketidakpuasan. Sepertinya, hampir waktunya untuk mengalami dunia luar, begitu waktunya tepat. Chapter 35, Babak 35, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Sifat tertekan, mendalam, liar dari kehidupan Jiangchen di masa lalu dan sekarang datang tiba-tiba meraung tak terkendali ketika ia memiliki ide untuk bepergian sedikit di dunia luar. Tentu saja, perjalanan ini bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Jiangchen secara sewenang-wenang. Pertama, dia harus melewati uji coba naga tersembunyi sebelum pergi. Kalau tidak, meninggalkan ibu kota tanpa izin berarti mengorbankan pengadilan. Pengadilan adalah tujuan utama pertama Jiangchen setelah tiba di dunia ini, tidak ada cara dia akan menyerah. Pertama, ia harus memperjuangkan hak ayahnya untuk terus memegang pangkat seorang duke. Selain itu, arus besar kekuasaan yang telah terbentuk di ibu kota membuat Jiangchen tidak memiliki jalan mundur, ia harus bertarung. Jiangchen bangun pagi-pagi keesokan paginya dan pergi untuk putaran latihan di bidang latihan manor. Dia telah bersiap untuk berkunjung ke aula penyembuhan ketika dia melihat bahwa matahari telah naik ke ketinggian 3 ruas bambu penghubung. Dia telah menandatangani kontrak dengan Hall of Healing dan secara alami tidak akan melanggar janji temu. Kecuali, dia tidak punya waktu untuk menginjakan kaki di luar sebelum Xuan yang gemuk dan Hu Bingyue bergegas masuk. Wajah mereka tampak seperti langit mengalah. Saudara Chen, mengapa kamu bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi? Xuan yang gendut hampir berlari ke pintu dengan postur yang berputar, dan keluar di awal dengan pertanyaan ini ketika dia melihat Jiangchen. Bagaimana dengan aku? Jiangchen bingung. Kakak Chen, sesuatu yang besar telah terjadi. Perasaan cemas juga menyebar di seluruh kejujuran Hu Bingyue yang canggung, sejenis kecemasan yang menyertai langit mengalah. Apa? Jiangchen merasa bahwa ekspresi pada dua ini bukan lelucon. Brother Chen, kamu tidak lulus ujian dasar kamu. Fatih Xuan hampir menangis karena khawatir. Kakak Chen, kamu memberi kuliah kami kemarin, bagaimana? Tidak lulus. Mustahil. Jiangchen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tegas, itu benar-benar mustahil. Kalian juga melihat ujianku. Kami melihatnya baik-baik saja, kamu lulus ujian pertama dan kedua. Namun, kamu tidak lulus ujian ketiga. Petik 2. Ujian ketiga, ujian teori, tapi itu ujian yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang menonton. Aku tidak lulus ujian teori. Jiangchen berpikir kembali dan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Aku masih belum percaya. Aku tidak akan salah pada satu bagian menghafal. Itu cukup untuk menjamin kelulusan. Aku juga merasa bahwa aku menguraikan cukup baik di bagian kreatif, kecuali jika penguji itu buta. Petik 2. Fatih Xuan seperti semut di wajan panas dengan tergesa-gesa dan dia terus berjalan berputar-putar. Tidak, saudara Chen, kita tidak bisa duduk diam di hadapan musuh seperti ini. Bukankah kamu mendapatkan hubungan dengan Putri Gouyu? Cepat masuk istana untuk meminta agar sang putri memikirkan sesuatu. Hal ini akan tidak dapat ditebus ketika hasil akhirnya diumumkan. Petik 2. Menurut aturan ujian dasar, jika salah satu dari 3 ujian dasar belum lulus sebelum batas waktu, itu berarti kandidat belum lulus ujian. Jika ujian dasar tidak lulus,
maka kandidat tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba naga tersembunyi sesudahnya. Oleh karena itu, secara alami tidak ada yang perlu dibicarakan ketika harus mempertahankan pangkat seorang duke. Meskipun Jiang Chen sedikit tercengang, dia tidak panik. Saat ia tenggelam dalam pikiran, Adipati Jiang Han juga berlari dengan cepat dari istana. Dia jelas juga baru saja menerima berita itu. "Chener, kamu," Jiang Feng berjalan menuju Jiang Chen. "Ayah, aku merasa ada sesuatu yang salah di sini. Satu-satunya hal yang dapat aku jamin adalah bahwa jawaban aku tidak mungkin tidak lulus ujian." Petik 2. Nada bicara Jiang Chen cukup tegas tanpa ada keraguan. Jiang Feng pada awalnya ingin menghibur putranya, tetapi mengerjap sejenak setelah mendengar kata-katanya. Alisnya bengkok, "Kalau begitu ini berarti seseorang yang menipu keluarga Jiang kita. Sialan, berani melakukan sesuatu bahkan untuk pengadilan naga tersembunyi. Apakah ini tidak memberikan wajah keluarga kerajaan?" "Tidak, Brother Chen, kami tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja." Petik 2. Benar, kita harus menyelidiki secara menyeluruh. Kita harus mengerti mengapa jika kita ingin mati. Petik 2. Jiang Chen merentangkan tangannya, "Aku harus sampai ke dasar ini. Ayah, tetap di dalam rumah dan hindari membuat diri kita berantakan. Anak kamu akan pergi ke situs pengujian percobaan untuk mencari gulir jawaban aku. Jika itu benar-benar salah aku, maka aku, Jiang Chen, bukan seseorang yang tidak bisa mengambil kerugian." Petik 2. Dia berhenti, dan kata-katanya berputar ke arah lain saat nadanya mengeras. "Tapi jika aku mengetahui seseorang yang tidak baik, maka mereka sangat berhasil membuatku marah kali ini." Berita Jiang Chen yang tidak lulus ujian dasar dengan cepat menyebar seperti wabah di seluruh ibu kota. Beberapa merasa itu tak terbayangkan ketika mereka mengingat betapa tangguhnya Jiang Chen dalam 2 ujian pertama, sedangkan yang lain merasa sombong karena kesengsaraan. Tentu saja, bahkan lebih banyak orang mengambil sikap menunggu dan melihat. Mereka yang bahkan sedikit otak bisa mengendus arus konflik dan bisa mendengar suara haus darah dari kavaleri lapis baja dalam hal ini. Ketika Jiang Chen tiba di tempat uji coba, sudah penuh dengan orang-orang yang semua menunggu untuk melihat pertunjukan. "Aku ingin memeriksa gulungan jawaban aku." Jiang Chen lugas. Tidak ada apa-apa bagi Jiang Chen untuk menjadi rendah hati, sekarang seseorang telah mengambil intimidasi mereka ke wajahnya. "Periksa gulir jawabanmu. Menurut aturan, kamu hanya memiliki hak untuk mengajukan permohonan setelah 3 hari. Alis pejabat yang bertanggung jawab sedikit mengerut dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Suaranya malas, seolah-olah hampir akan mati. "Aku ingin memeriksanya sekarang." Jiang Chen berkata dengan malu-malu. "Kamu pikir kamu siapa? Memeriksa karena kamu mengatakannya. Atas dasar apa?" Petik 2. Atas dasar ini. Telapak tangan Jiang Chen menamparkan keras di atas meja, dan medali naga yang mewakili keluarga kerajaan benar-benar tertanam di atas meja logam itu, meninggalkan tanda besar yang mudah terlihat. "Apa?" Pejabat yang bertanggung jawab segera bangun setelah melihat item ini. Dia dengan panik berdiri dan meninggalkan kalimat panik dan babak belur di belakang. "Harap tunggu di sini, aku akan memberitahu atasan aku." Dengan medali naga berukir yang mengalahkan jalur, ini berarti ia memiliki dekrit kekaisaran Lu Timur dalam wilayah uji coba. Semua kesulitan menjadi awan mengambang di depan kekuatan kerajaan. Akhirnya, seorang organizer parubaya bernama Organizer Matiba. "Duke Muda Jiang, menurut aturan, periode 3 hari diperlukan sebelum aplikasi dapat dibuat untuk memeriksa gulir jawaban kamu. Namun, karena kamu memiliki token kerajaan, kamu memang memiliki kualifikasi untuk perawatan khusus. Mari kita lakukan dengan cara ini, tunggu sebentar sementara aku menarik gulir jawaban kamu. Selain itu, memeriksa gulungan harus dilakukan di bawah pengawasan pribadi dari penyelenggara utama kami. Sekarang, karena Lord Du kami belum tiba, kamu mungkin perlu menunggu." Petik 2. Tidak perlu menunggu, aku akan secara pribadi mengawasi. Pada saat ini, suara wanita yang garing dan nyaring datang dari luar. Kepala menoleh dan melihat bahwa itu adalah Putri Gouyu, mengenakan kulit dan membual tentang tubuh yang begitu seksi sehingga akan menyebabkan mimisan. Seorang putri kerajaan dan token kerajaan muncul sekaligus di situs uji coba. Ini segera menyebabkan suasana situs menjadi sangat bersemangat. Semua orang tahu bahwa Putri Gouyu biasanya tidak mengindahkan urusan pengadilan naga tersembunyi.
Dia hanya akan mengendalikannya dari jauh kadang-kadang dan sesekali memberitahu Du Ruhai untuk memberikan laporan. Putri Gouyu adalah organisator utama, penanggung jawab pertama, atas nama. Tapi, Du Ruhai yang bertanggung jawab atas masalah ini. Tidaklah realistis untuk mengatakan bahwa Du Ruhai menutup langit dengan satu tangan. Kecuali, tidak ada yang mengira bahwa Putri Gouyu yang biasanya menyendiri akan turun secara pribadi hari ini. Apa, mungkinkah bahkan aku, yang menempati peringkat sebagai penyelenggara utama nomor 1, tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal-hal dari ujian naga tersembunyi? Petik 2. Ekspresi dingin muncul di wajah Putri Gouyu. Dahi organizer Ma berkeringat dan dia bahkan tidak berani bernapas. Dia segera pergi untuk menarik gulungan jawaban Jiang Chen. Setelah melalui proses, keempat gulungan jawaban akhirnya dibuka satu persatu. Pemeriksaan gulir dimulai di bawah kesaksian beberapa tokoh otoritas pemeriksa. Ini bukan gulungan jawabanku. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menjentikkan pandangan pertamanya. Penyelenggara Ma mengalihkan pandangannya ke para pejabat dari berbagai mata pelajaran yang bertugas membaca ujian. Dia bertanya, "Kaulah yang menilai gulungan jawaban ini. Lihatlah dan lihat apakah ini yang diberikan Jiang Chen." Petik 2. Para pejabat semua melihat dan berkata, "Ini memang gulungan jawaban yang kami nilai. Lihatlah jawaban-jawaban ini, kesalahan dan kelalaian yang tak tertahankan, jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan, respons yang sepenuhnya tidak masuk akal. Kami benar-benar tidak bisa melewatinya dengan gulungan jawaban seperti ini." Petik 2. Berbagai pejabat mata pelajaran telah dipilih untuk membaca ujian secara alami karena mereka memiliki wewenang, memiliki integritas, dan mampu mendapatkan penerimaan dari orang lain. Pendapat pertama bystanders adalah bahwa gulungan jawaban Jiang Chen memang sangat mengerikan setelah mendengar kata-kata para pejabat. Mata Phoenix Putri Gouyu membuat gerakan cepat saat dia melihat ke arah Jiang Chen. "Jangan lihat aku. Gulungan jawaban bodoh ini jelas bukan dari aku. Kamu adalah penyelenggara utama uji coba naga tersembunyi, kamu urus itu." Petik 2. Putri Gouyu dengan hati-hati menggeretakkan giginya. "Apakah itu akan membunuhmu, bocah?" Untuk berbicara sedikit lebih lancar. Dia harus mengambil titik balik sedikit dan membuat keributan yang lebih besar dari masalah ini untuk menciptakan ruang untuk bermanuver. Setiap orang memiliki penjelasan mereka sendiri tentang masalah ini. Sebagai penyelenggara, aku tidak dapat memihak pihak manapun. Bagaimana dengan ini? Mari kita minta Jiang Chen mengikuti ujian lagi sekarang. Proposal Putri Gouyu lahir dari kompromi. Berbagai pejabat subjek tidak peduli dengan cara apapun. Itu hanya membaca gulungan lagi. Namun, seseorang tidak setuju. "Putri, ini harus dihindari bagaimanapun caranya. Nenek moyang menetapkan hukum bahwa makep tidak dapat diambil jika ujian tidak lulus setelah batas waktu. Sang putri adalah penyelenggara utama dan seorang putri kerajaan. Bagaimana surat perintah nenek moyang dihapuskan hanya sebagai pewaris duke?" Petik 2. Sudah dikatakan bahwa dia belum datang, tapi Du Ruhai muncul tepat waktu. Du Ruhai, Jiang Chen samar-samar menebak sesuatu ketika dia melihat wajah Du Ruhai. "Jiang Chen, kamu mengabaikan hukum dan disiplin, sangat mengganggu situs pengujian pengadilan, kejahatan kamu sangat keji. Pelanggar aturan, menggoda sang putri ke dalam kekacauan, berencana untuk menghapus surat perintah leluhur, kamu pengkhianat. Kamu hanya pewaris duke, beraninya kamu." Kata-kata Du Ruhai menyemprot satu demi satu dan satu topi besar kejahatan demi satu tertekuk ke kepala Jiang Chen. Hidung bekas sudah hampir melakukan perjalanan ke sekitar Jiang Chen. Pada saat ini, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Lengan Jiang Chen berputar ketika dia dengan kejam melemparkan tamparan ke wajah Du Ruhai. "Jiang Chen, jangan gegabah." Putri Gouyu berbicara dengan tergesa-gesa. Tapi, tamparan besar yang membakar dan menyengat telah mendarat dengan kuat di wajah Du Ruhai. Gunung merah cerah yang dibentuk oleh 5 jari tercetak di wajah Du Ruhai, tampak semakin mencolok karena wajahnya yang suram dan gelap. "Du Ruhai, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak macam-macam denganku. Tapi, kamu memang tidak bisa diperbaiki. Seseorang tidak akan mati jika dia tidak mencari kematian. Karena kamu mencari kematian, aku, Jiang Chen, akan memuaskan kamu." Petik 2. Ayo, aku ingin kamu menemaniku ke Aurum Imperial Hall. Aku ingin berhadapan dengan kamu di depan yang mulia. Jika gulir jawaban aku salah, maka aku akan menyerahkan pangkat seorang duke secara patuh. Jika seseorang memainkan trik,
maka Duruhai, kepala di pundakmu adalah milikku. Petik 2. Jiang Chen benar-benar mengabaikan kekacauan total yang terjadi di pemandangan itu, benar-benar mengabaikan ekspresi terkesima saat ia melangkah keluar seperti bintang jatuh, melaju lurus ke arah Aurum Imperial Hall. Meninggalkan situs yang penuh dengan kerumunan orang yang benar-benar terpaku. Putri Gouyu tanpa ekspresi saat dia juga pergi dengan cepat, meninggalkan Duruhai tanpa waktu untuk bahkan mengeluarkan air mata jika dia ingin menangis. Ya Tuhan, ayah dan anak Jiang ini ingin memberontak. Mengalahkan penyelenggara uji coba naga tersembunyi, sangat mengganggu situs uji coba, menghapuskan surat perintah leluhur. Aku juga ingin menyerahkan kasus aku kepada Yang Mulia di Aurum Imperial Hall. Kursi resmi ini akan mencari penghancuran klan keluarga Jiang. Ekspresi Duruhai sangat suram.